Selamat pagi, selamat siang anak-anak yang Bunda kasihi dan Bunda banggakan selalu. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Gloria Gwen untuk membahas mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, khususnya untuk kelas 3. Masih di bab 1, yaitu tentang ruang lingkup keprotokolan. Topik atau isi bahasan dari video ini masih tetap seperti video yang lalu, yaitu melanjutkan memahami ruang lingkup keprotokolan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan setelah kalian mengikuti dan mendengarkan video ini, kalian mampu menjelaskan tentang pengertian protokol, fungsi protokol, tugas-tugas protokol, unsur-unsur dalam protokol, syarat petugas protokol, aspek-aspek protokol, etika protokol dan etiket keprotokolan, serta perbedaan petugas protokol dan petugas humas. Mari kita mulai dengan memahami pengertian protokol itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan protokol itu? Secara etimologis, istilah protokol dalam bahasa Inggris protokol, bahasa Prancisnya protocole, bahasa Latin protocolum, dan bahasa Yunani protokolon. Awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertiannya berkembang semakin luas, yaitu keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup secara nasional maupun internasional. Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokol ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Protokol juga diartikan sebagai orang yang diserai mengatur upacara. Pada hakikatnya, setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan berbagai status atau kedudukan selalu harus diatur secara protokoler. Dalam praktek sehari-hari, protokol adalah petugas yang mengatur pelaksanaan jalannya upacara. Fungsi protokol adalah menyelenggarakan kenyamanan pelaksanaan suatu kegiatan acara atau upacara dalam artian yang seluas-luasnya. Fungsi protokol menjamin ketertiban dalam pergaulan antar bangsa, memudahkan hubungan antar bangsa agar pergaulan hidup antar bangsa menjadi lebih serasi dan langgeng. Pejabat atau petugas protokol bukan sekedar pelengkap kegiatan dan pajangan, tetapi sebagai ujung tombak pengenalan citra positif. Pengertian protokol yang lain menurut buku panduan lengkap dalam dunia diplomatik dan sosial. Protokol adalah seperangkat aturan tentang perilaku tata kehidupan resmi dalam upacara yang melibatkan pemerintah dan negara serta wakil-wakilnya. Yang kedua, menurut buku panduan ini, protokol adalah suatu pedoman tata cara internasional. Dan dalam perkembangannya sekarang, kata protokol berarti suatu pedoman berisi tata cara internasional. Jadi diambil dari protokol menurut buku panduan lengkap dalam dunia diplomatik. Dan yang kedua yaitu pemberian pelayanan kepada pimpinan, tamu, peserta rapat, dan lain-lain yang terkait dalam acara resmi. Jadi lebih luas lagi ya, tidak terbatas pada lingkup acara kenegaraan saja. Protokol yang lain adalah orang atau pejabat dengan segala tugasnya maupun segala aktivitasnya yang bersifat resmi atau kenegaraan tertentu.
Protokol menurut buku pedoman protokol negara tahun 2005 diartikan sebagai serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan, yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, pejabat kepala negara, atau pejabat menteri yang lazim dijumpai dalam kegiatan antar bangsa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa protokol berisi pedoman atau tata cara kegiatan dan semua hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan resmi yang disebut protokoler. Jadi diharapkan dengan adanya pedoman atau tata cara tersebut dapat ikut menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara, menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain, terselenggaranya upacara yang hikmat, tertib, teratur, dan lancar, serta terciptanya pemberian perlindungan. Di depan tadi sudah kita simak atau kita ketahui bahwa protokol juga bisa diartikan sebagai orang, yaitu orang yang diserai mengatur upacara, kan begitu ya. Sehingga di sini tentunya ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang protokol. Apa saja tugas-tugas tersebut? Yaitu yang pertama, menyusun daftar tamu dengan segala tingkatannya. Yang kedua, menyusun atau membuat undangan. Yang ketiga, mengatur lokasi dan kelengkapan acara upacara atau upacara. Yang keempat, menyusun acara tersebut. Yang kelima, menyiapkan lokasi dan kelengkapan acara atau upacara. Yang keenam, mengusahakan kenyamanan suasana atau tempat bagi yang diundang. Yang ketujuh, membagi tugas. Nah, itu anak-anak yang menjadi tugas protokol. Jadi tidak terbatas pada upacara saja, tetapi bisa pada kegiatan-kegiatan atau acara-acara resmi lainnya. Terkait dengan tugas-tugas dari protokol tadi, maka unsur-unsur protokol di sini ada 3, yaitu tata cara, tata krama, dan aturan. Tata cara maksudnya di sini adalah acara atau upacara harus dilakukan dengan hikmat dan tertib menurut aturan dan adat yang sudah tetap dan harus ditaati. Sedangkan untuk tata krama, yaitu diperlukan kata-kata yang baik dan tepat menurut tinggi rendahnya derajat pejabat, disesuaikan dengan peristiwanya tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah aturan. Ya, acara atau upacara terkait pada rumus-rumus tertentu yang sudah tetap atau setting arrangement, tata tempat, perlakuan terhadap bendera atau lagu kebangsaan, dan juga lambang negara. Nah, karena tugas protokol itu tidak mudah, maka sebaiknya dalam memilih petugas protokol perlu dipilih orang yang memiliki persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pengalaman luas, terutama dalam hubungan antar manusia. Yang kedua, yaitu bermental kuat dan berkepribadian tangguh, terampil dan cekatan untuk menguasai situasi, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat, sangat peka terhadap setiap permasalahan yang timbul, sangat memahami perasaan orang lain sehingga di sini tidak menimbulkan saling sakit hati ataupun sesuatu yang tidak berkenan gitu ya. Kemudian pandai membawa diri dan selalu mawas diri, apalagi kalau
supel gitu ya, supel itu akan lebih bagus. Kemudian menarik perhatian dan berbahasa dengan tekanan yang baik, intonasi maksudnya, intonasi, kemudian ritmenya juga diatur begitu. Kita beralih pada aspek-aspek protokol, di mana aspek-aspek protokol itu ada 8. Yang pertama adalah regulation. Regulation atau regulasi di sini artinya menguasai berbagai keprotokolan. Ya. Kemudian yang kedua presence, seperti pada video yang lalu Bunda sudah menjelaskan tentang tata urutan ya. Di sini artinya memberikan kelayakan kepada orang atau lambang, kemudian pengaturan tata tempat dan juga pengaturan tata ruang. Yang ketiga yaitu appearance. Appearance di sini yaitu penampilan, yaitu penampilan seseorang yang bernuansa keprotokolan. Kemudian yang keempat adalah koordinasi, yaitu hubungan kerjasama atau berkoordinasi semuanya dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kelima adalah etiket. Etiket di sini adalah tata sopan santun. Yang keenam bahasa, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketujuh adalah security. Security di sini adalah pengamanan, dan yang kedelapan adalah leadership, yaitu seorang protokol harus mencerminkan seorang pemimpin. Nah, anak-anak, dengan demikian kalian sudah bisa memahami tentang keprotokolan dan protokol. Selanjutnya, kita akan belajar tentang protokoler. Apa yang dimaksud dengan protokoler itu? Protokoler merupakan suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya, dan julukan terhadap suatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Kemudian, protokoler itu adalah serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh protokol menurut aturan yang berlaku atau kelaziman. Selanjutnya, pengertian dari protokoler itu sendiri adalah serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh protokol menurut aturan yang berlaku atau kelaziman. Dalam pengertian luas, protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat. Anak-anak, mari kita kembali pada saat kita melakukan upacara. Coba bayangkan ketika Anda dulu melakukan upacara, ya, atau mungkin menyaksikan upacara kenegaraan di televisi, ya. Apalagi sebentar lagi adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Tentunya karena di sini ada masa pandemi, maka kita tidak bisa melaksanakan kegiatan upacara 17-an itu dengan sebagaimana mestinya. Nah, yang penting kita bisa memahami saja ya. Di sini sudah bagus, yaitu penyelenggaraan suatu upacara secara protokoler. Harus didasarkan apa? Yaitu yang pertama harus ada kerapian. Di sini semuanya rapi, dari hal seragam, dari hal atribut, apapun semua rapi. Kemudian kelancaran. Makanya ketika akan melaksanakan upacara pasti ada latihan, ya.
melakukan pelatihan upacara itu dengan sebaik-baiknya agar upacara nantinya menjadi lancar. Kemudian yaitu tertib, di mana di sini semua peserta upacara harus tertib, barisannya juga harus bagus ya. Kemudian tidak ada yang tengok kanan tengok kiri ya. Semuanya fokus pada protokoler. Kemudian kesopanan ya, antara ketertiban dan kesopanan beda tipis di sini karena ketika tertib maka ketika sopan maka di sini terjadilah ketertiban ya. Tidak melakukan hal-hal di luar acara atau upacara protokoler. Nah, itu anak-anak yang bisa Bunda suguhkan dari protokoler. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran etika protokol dan etiket keprotokolan. Sebelum kita melihat perbedaan dari etika dan etiket, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian dari etika dan etiket itu sendiri. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau kebiasaan. Menurut William Benton, etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti karakter, adalah studi sistematis dari konsep-konsep nilai baik atau buruk, benar atau salah, atau prinsip-prinsip umum yang membenarkan sesuatu sebagai adat istiadat atau mores. Etika juga sering diartikan dengan moral atau tingkah laku atau akhlak. Menurut Soleh Sumirat, etika adalah nilai-nilai dan asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Etika bertujuan meneliti tingkah laku manusia yang dianggap merupakan cerminan dari apa yang terkandung dalam jiwa atau dalam hati nuraninya. Sedangkan kata etiket ini berasal dari Perancis, yaitu etiquette. Artinya yaitu tata sopan santun atau kartu undangan atau label dalam suatu kemasan. Kok jauh berbeda ya kalau dengan bahasa Indonesia? Apa hubungannya dengan tata sopan santun dan kartu undangan atau label dalam suatu kemasan? Kan begitu ya. Namun di sini pengertian luas dari etiket itu sendiri adalah etalase, yaitu objek atau seseorang, sehingga sangat penting dalam membentuk citra seseorang atau sebuah lembaga. Etiket terkait dengan pergaulan manusia yang mengandung arti tata krama, sopan santun, dan tata tertib. Etiket berkonotasi dengan sesuatu yang indah, cantik, dan estetik. Etiket berkonotasi dengan sesuatu yang indah, cantik, dan atau estetika. Etika protokol adalah nilai-nilai, norma-norma atau kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang berupa aturan-aturan tatanan yang harus ditaati dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi pengaturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, seperti yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara etika dan etiket, mari kita simak bersama. Di sini ada etika. Etika, kalau kita pahami,
tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, namun memberi norma pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket di sini menyangkut suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Kemudian etika selalu berlaku tanpa batas ruang dan waktu atau bersifat universal. Sedangkan etiket hanya berlaku dalam pergaulan manusia. Etika bersifat absolut atau mutlak dengan sanksi yang jelas. Sedangkan etiket bersifat relatif. Kemudian etika menyangkut hidup manusia, fisik dan non-fisik, yaitu dunia akhirat. Sedangkan etiket di sini hanya memfokuskan perhatian pada manusia dari segi lahiriah. Nah, segala perilaku manusia dalam masyarakat tentunya memiliki koridor yang dijadikan sebagai suatu kebenaran. Demikian halnya posisi etiket keprotokolan, berpedoman pada kitab suci semua agama tentunya, yaitu kebenaran dunia akhirat. Kemudian berpedoman pada etika dan filsafat atau kebenaran manusia secara universal. Berpedoman pada norma-norma atau kebenaran perspektif budaya. Kemudian berpedoman pada hukum atau aturan, yaitu kebenaran sosial atau negara. Dan yang terakhir adalah berpedoman pada etiket atau tata sopan santun, yaitu kebenaran relatif. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada video kali ini yang terakhir adalah perbedaan petugas protokol dan petugas humas, supaya kalian tahu tugas protokol itu seperti apa dan humas itu seperti apa. Kalau humas dulu kita bahas di kelas 11, sedangkan untuk protokol keprotokolan itu kita bahas di kelas 12. Namun sebelum kita membahas lebih jauh perbedaan dan persamaan dari petugas protokol dan petugas humas, ada baiknya kita mengetahui sejauh mana protokol itu berperan penting dalam pencitraan organisasi. Peran protokol bukan sekedar pembawa acara atau petugas yang mempersilahkan tamu. Kalau ini dalam kegiatan ya, bukan dalam hal upacara atau acara-acara resmi seperti yang telah kita bahas tadi. Ya. Kinerja protokol dapat meningkatkan pembentukan citra dalam sebuah organisasi. Petugas protokol selain harus cekatan dalam berkoordinasi dengan pihak internal, juga harus cekatan atau cakap menjalin komunikasi dengan pihak luar. Protokol atau peran protokol tidak hanya sebagai pembawa acara atau petugas yang mempersilahkan tamu. Peran seorang protokol lebih dari itu. Mereka harus mampu sebagai seorang manajer yang mengatur jalannya kegiatan dengan baik. Mereka juga harus mampu bertindak sebagai mediator dan koordinator. Tenaga protokol harus berkoordinasi dengan baik dengan semua pihak yang terlibat, sehingga acara dapat berjalan lancar, tertib dan aman. Di seputar pelayanan kerumah tanggaan di Istana Kepresidenan mengatakan perlunya tenaga protokol menguasai etiket di meja makan atau table manner. Tidak jarang Presiden menerima kunjungan dari negara lain yang dilanjutkan dengan jamuan makan. Sebagai tenaga profesional tentu perlu memperhatikan setiap detail dalam jamuan makan tersebut. Kinerja protokol pemerintah berperan dalam pembentukan citra instansi pemerintah itu sendiri. Protokol yang profesional adalah mereka yang menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kode etik keprotokolan. Mereka juga harus memiliki komitmen yang kuat dan konsisten sesuai integritasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga menghasilkan kepuasan
dan peka serta tanggap dalam bertindak. Nah, kini mari kita simak bersama perbedaan petugas protokol dan petugas humas seperti yang telah Bunda jelaskan tadi dalam hal peran penting pencitraan organisasi atau instansi ya. Yang pertama adalah protokol. Protokol itu tidak harus menguasai bahasa asing yang baik, dikarenakan pada saat berkomunikasi biasanya sudah disediakan teks secara terstruktur. Sedangkan humas di sini harus memiliki kemampuan bahasa asing yang baik, dikarenakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak lain. Kemudian protokol harus memahami ilmu komunikasi tentang tata cara suatu acara, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kalau humas, dia harus memahami ilmu komunikasi yang berhubungan dengan kemampuan mempromosikan atau mempertahankan citra positif suatu instansi atau perusahaan. Itu tadi adalah perbedaan dari petugas protokol dan petugas humas. Sedangkan persamaannya yaitu mereka sama-sama harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, hanya beda konsentrasinya saja. Kemudian sama-sama memiliki kemampuan berpenampilan yang baik di hadapan orang lain. Sama-sama harus dapat menyampaikan pesan yang diberikan oleh suatu instansi atau perusahaan. Sama-sama harus dapat memahami reaksi dari para halayak atau pihak lain yang menerima pesan. Dan yang terakhir, harus sama-sama memiliki kemampuan untuk membuat suatu instansi atau perusahaan menjadi lebih maju. Nah, anak-anak, demikian tadi telah kita buka bersama, dengar bersama, simak bersama, dan pahami bersama bab 1 tentang memahami ruang lingkup keprotokolan, khususnya mengenai pengertian protokol, fungsi protokol, tugas-tugas protokol, unsur-unsur dalam protokol, syarat petugas protokol, aspek-aspek protokol, etika protokol dan etiket keprotokolan, serta perbedaan petugas protokol dan petugas humas. Semoga video ini berguna bagi kalian untuk menambah pemahaman materi bab 1 pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Dengan demikian, materi bab 1 telah selesai. Nantikan video pembelajaran Bunda selanjutnya, tentunya pada pokok pelajaran yang berbeda. Akhir kata, Bunda dari video ini mengajak kalian semua untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Jika tidak penting untuk bepergian, tidak perlu keluar rumah. Yang kedua, yaitu tetap semangat belajar agar cita-cita dan kesuksesan dapat diterima atau kita raih. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye.